Nah, ketika seseorang itu niat puasanya tidak teguh, tidak kokoh, maka dia lalu stres. Nah, terjadilah stres. Dan kalau stres, dia terjadilah fluktuasi insulin. Kalau terjadi fluktuasi insulin, maka terjadi rasa lapar yang termasuk lapar emosional. Tetapi ketika kita berpuasa, pencernaan bisa beristirahat jam 11 ini sampai jam 18. Kira-kira 7 jam dia beristirahat. Yang ini tidak terjadi pada saat seseorang itu tidak berpuasa. Dengan berpuasa kita meningkatkan kualitas gizinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sufi yang dirahmati Allah, ya Alhamdulillah. Sore ini kita akan berjumpa lagi ya untuk Tholabul Ilmi. Kita akan membahas tentang terapi puasa ya. Ini adalah episode yang kedua. Kita kemarin telah membahas beberapa hal ya, terutama kita telah membahas 3 dimensi puasa. Lalu kita membahas yang paling penting kemarin adalah urgensi niat ya saat orang berpuasa. Bahwa ketika seseorang itu niatnya tulus maka puasanya akan cenderung memperoleh kesehatan ya ketika seseorang itu niatnya tulus atau niatnya kuat ya. Jadi pada saat seseorang niatnya kuat dia akan cenderung sehat. Sebaliknya ketika seseorang niat puasanya kurang kuat, dia cenderung puasa itu kesakit, malah justru sakit atau bahkan dia bisa menderita ya. Itu salah satu komponen yang paling penting adalah komponen niat ya, yaitu niat ini. Jadi ini betul-betul kita perhatikan ya, bahwa niat ini memiliki peran-peran yang sangat vital di dalam efektivitas puasa sebagai sebuah terapi. Nah, ketika seseorang puasanya niatnya tulus, maka akan terjadi yang disebut sebagai autolisis ya. Ini autolisis adalah proses penggunaan lemak atau simpanan energi di dalam tubuh ya, terutama adalah lemak atau bisa juga glikogen ya, bisa juga glikogen ya. Jadi simpanan lemak di dalam tubuh akan digunakan oleh tubuh kita ya. Ini ketika seseorang itu di dalam berpuasa niatnya kuat atau niatnya betul-betul mantap gitu kalau orang Jawa menyebutnya ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh niat tadi. Kita kemarin sudah membahas itu ya. Jadi kita sudah membahas tentang proses autolisis yang sangat penting ini. Di mana sel-sel mati, lalu lemak, lalu glikogen ini akan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Jadi kita tidak perlu eh, cemas ketika kita berpuasa lalu kita kekurangan energi. Jadi jangan kita mempersepsi bahwa kadang-kadang kita mempersepsi begini ya, seakan-akan kalau orang itu lapar itu sama dengan kurangnya energi. Kurangnya energi. Jadi seakan-akan kita selalu menganggap seperti ini ya. Jadi kita menganggap bahwa ketika seseorang berpuasa itu lalu akan timbul ini lalu lapar ini dipersepsi sebagai kekurangan energi. Ya, tentu itu tidak selalu tepat ya, karena lapar itu nanti kita akan bahas tentang hal ini. Lapar tidak selalu bisa diasosiasikan atau ketika orang lapar pasti kekurangan energi enggak. Jadi lapar tidak selalu sama dengan kekurangan energi. Ini yang harus betul-betul teman-teman Sufi pahami. Sehingga nanti ketika berpuasa kita itu lapar. Oh, lapar ini bukan tidak selalu kurang energi. Jadi lapar itu, nah sekarang kita bahas soal ini ya. Jadi soal tentang lapar ini. Karena ini yang sering kali membuat seseorang ketika berpuasa itu ragu-ragu. Karena ya memang ibadahnya puasa itu ya di lapar ini teman-teman ya. Jadi kawan-kawan sufi semua harus memahami bahwa puasa itu ibadahnya ya di rasa lapar ini. Tetapi kita sekali lagi jangan menganggap bahwa rasa lapar itu lalu kita sebut sebagai
kurangnya energi. Ya, tidak selalu bahwa lapar itu disebut sebagai kekurangan energi, tidak selalu. Ya. Mengapa demikian, teman-teman yang disebut sebagai rasa lapar ya? Kita akan membahas mekanisme rasa lapar secara sederhana ya. Nanti teman-teman kalau yang tertarik mungkin bisa membaca lebih lanjut di buku-buku yang lebih lengkap ya. Kita akan membahas secara singkat saja bahwa rasa lapar itu ada dua penyebab. Pertama, gula rendah. Saat gula rendah, kita lapar. Atau yang kedua terjadi fluktuasi insulin. Jadi insulin itu terjadi fluktuasi naik turun yang luar biasa. Itu bisa menyebabkan rasa lapar. Jadi rasa lapar itu bisa dipicu oleh gula yang rendah, bisa dipicu oleh fluktuasi insulin yang tinggi. Nah, ketika seseorang gulanya rendah, ini bisa jadi ya, ini bisa jadi memang dia butuh asupan energi, ya, dia butuh asupan energi. Jadi dia butuh makan, ya, terutama makan sumber energi. Ya, ini ketika orang mengalami gula rendah, ya. Sedangkan fluktuasi insulin ini tidak selalu apa namanya gizinya kurang gitu. Oh, gizi kurang. Berarti kita harus nganu apa namanya harus makan. Enggak selalu. Kalau fluktuasi insulin tuh enggak. Kalau gula memang berhubungan dengan gizi atau karbohidrat ya lebih khususnya ya berhubungan dengan karbohidrat yang kurang. Nah, ternyata nah ini ya, ini nanti kita hubungkan lagi dengan niat tadi ya. Jadi ternyata teman-teman, fluktuasi insulin ya, fluktuasi itu apa namanya? Terjadi dinamika naik turunnya insulin yang luar biasa itu bisa menimbulkan rasa lapar dan ternyata fluktuasi insulin itu bisa disebabkan oleh stres. Nah, ini ya, makanya kita bahas ini. Jadi ketika seseorang itu stres akan terjadi ini, akan terjadi fluktuasi insulin. Makanya di slide ini saya beri judul hubungan antara niat kita hubungkan dengan lapar emosional. Jadi ini tidak lapar betulan, tapi lapar emosional. Nah, jadi teman-teman perlu memahami bahwa lapar itu ada dua ya. Sekali lagi, lapar itu sebenarnya ada dua. Kemarin yang sudah saya sampaikan. Atau teman-teman bisa mendengarkan di apa video beberapa video minggu yang lalu yang saya jelaskan juga tentang lapar. Jadi lapar itu ada dua sebenarnya ya. Ada lapar fisiologis, ya. Ada lapar fisiologis, artinya lapar betulan ya. Jadi ada lapar fisiologis, ada lapar emosional. Ya. Lapar fisiologis ini memang orang lapar karena dia kekurangan energi, maka butuh asupan energi. Tapi lapar emosional itu sebenarnya dia tidak kekurangan energi. Cuma dia lapar karena beberapa hal. Misalnya saya kasih contoh. Ketika kita ini habis makan, lalu tiba-tiba kita lewat ke warung makan langganan kita. Nah, gara-gara melihat warung makan itu kita jadi lapar. Jadi sebenarnya lapar itu bukan dipicu oleh kekurangan energi, tapi dipicu oleh keinginan. Nah, ya, bukan dipicu oleh kekurangan energi. Nah, itu namanya lapar emosional. Dan lapar emosional memang dipicu oleh stres ini, teman-teman. Jadi ketika seseorang itu stres, maka dia terjadi fluktuasi insulin. Nah, ketika terjadi fluktuasi insulin ya dia lalu merasa lapar ini. Nah, gitu ya. Jadi ketika terjadi fluktuasi insulin dia merasa lapar. Nah, stres saat berpuasa itu sangat bisa dan mungkin sering ya, sering-sering sekali dipicu oleh niat yang tidak ikhlas ini. Jadi ketika orang ini niatnya tidak kokoh, ketika seseorang puasa itu ragu, ini saya puasa apa enggak ya, ini saya puasa apa enggak ya gitu. Ketika seseorang itu puasa ragu, maka dia niatnya jadi kurang kuat, niatnya tidak ikhlas, maka saat berpuasa lalu timbul rasa tidak nyaman, dia stres dia. Wah, saya nanu enggak ya, makan enggak ya, makan enggak ya, makan enggak ya. Maka timbul konflik di dalam pikirannya. Konflik antara antara makan atau dan jadi konflik antara makan dan konflik dengan keinginan untuk niat berpuasa tadi. Nah, terjadi konflik antara ini, antara ingin makan dan ingin berpuasa. Nah, streslah dia. Nah, ketika seseorang itu niat puasanya tidak teguh, tidak kokoh, maka dia lalu stres. Nah, terjadilah stres.
Dan kalau stres, dia terjadilah fluktuasi insulin. Kalau terjadi fluktuasi insulin, maka terjadi rasa lapar yang termasuk lapar emosional. Ya, jadi lapar emosional. Bukan lapar yang fisiologis ya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa lapar itu ada dua ya. Lapar fisiologis yang memang betul-betul lapar dan lapar emosional yang bisa dipicu oleh stres tadi. Mengapa bisa stres? Karena niatnya. Ya, jadi selain ini saya ingin sekali lagi ingin menggambarkan kepada teman-teman. Jadi lapar saat puasa tidak selalu diasosiasikan dengan kekurangan gizi ya. Jadi kan kan banyak pertanyaan. Oh kita ini apa namanya masa disuruh lapar? Nanti lapar kan kita jadi kurang gizi. Enggak, enggak. Justru nanti kita akan jelaskan bahwa puasa itu justru memperbaiki gizi. Ya, nanti kita akan jelaskan ini. Ya, penjelasannya di sini teman-teman. Kita sering menduga pada saat kita ini puasa, ya, pada saat kita puasa, lalu timbul, ya, pada saat puasa lalu timbul lapar, ya, yang tadi sudah saya singgung tadi. Lalu kita menduga bahwa lapar ini diasosiasikan dengan kurangnya gizi, ya, dengan kurangnya gizi. Ya, kita sering menduganya begitu. Padahal tidak selalu, ya. Jadi padahal tidak selalu bahwa puasa itu lalu kita asosiasikan dengan kurang gizi itu tidak selalu teman-teman ya. Jadi tidak selalu puasa kita sebut ketika lapar berpuasa lalu kita sebut kurang gizi. Bahkan, nah ini bahkan ketika seseorang itu berpuasa justru dia bisa memperbaiki kualitas gizi. Loh, ini ya, nanti kita akan apa? Akan kita jelaskan logikanya, ya, sainsnya. Jadi ketika seseorang berpuasa itu justru terjadi peningkatan kualitas gizinya. Ada dua alasan teman-teman, ya, alasan yang pertama dan alasan yang kedua. Nah, kita bahas dulu ya alasan yang pertama. Ini alasan pertama yang kita bisa saksikan. Pada saat seorang berpuasa, biasanya saat berbuka puasa kualitas gizinya lebih baik. Nah, kalau kita sebelum puasa biasanya kita itu jarang makan buah. Tapi saat kita ini berpuasa, kita ini seringkali lalu melakukan pembelian makanan yang lebih berkualitas makanannya. Biasanya kurang protein, lalu kita waktu puasa nambah protein kan. Jadi kalau kita lihat meja makan ketika seseorang berbuka puasa, kita bisa melihat, bisa menyaksikan bahwa ketika seseorang berpuasa ini kualitas gizinya membaik. Artinya kualitas makanannya membaik. Ya, kita bisa, mungkin nanti teman-teman bisa melihat diri sendiri ya. Biasanya ini kalau nggak berpuasa kita jarang makan ini. Oh, ternyata pas puasa kita jadi makan makanan yang bergizi. Itu alasan yang pertama teman-teman. Nah, lalu alasan yang kedua, ya, alasan yang kedua, mengapa puasa itu justru memperbaiki kualitas gizi? Karena saat puasa terjadi penyerapan meningkat, penyerapan zat gizi ya. Ini saya kurang ngetiknya ini ya. Jadi penyerapan zat gizi atau sari-sari makanan, ya, penyerapan zat gizi atau sari-sari makanan itu semakin meningkat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau kita tidak berpuasa, ketika kita tidak berpuasa, penyerapan makanan itu tidak ada 60% dari yang kita makan. Jadi pada saat seseorang tidak berpuasa, penyerapan makanannya itu hanya bahkan kurang dari 60%. Tetapi pada saat orang berpuasa, penyerapan makanan itu bisa lebih dari 80%. Jadi berpuasa itu meningkatkan penyerapan nutrisi. Misalnya kita anggap saja misalnya ya. Ya, walaupun ini pemisalannya belum tentu betul-betul terjadi, tapi misalnya kita menganggap bahwa orang berpuasa itu apa jumlah yang dimakan kurang misalnya. Jumlah yang dimakan kurang ini misalnya ya. Tapi ternyata penyerapannya bertambah sehingga tidak mengubah atau bahkan menambah jumlah nutrisi yang diserap oleh sel. Jadi walaupun ya sekali lagi, walaupun secara kuantitas berkurang, tetapi secara kualitas itu meningkat. Ya, satu meningkat kualitas gizinya, yang kedua meningkat penyerapannya.
Jadi penyerapan di usus kecil ya, penyerapan itu terjadi di usus kecil. Jadi pertama makanan itu kan masuk ke mulut, lalu kita kunyah. Makanya mengunyah makanan itu memiliki aspek terpenting di dalam kualitas gizi seseorang. Nah, teman-teman bisa juga lihat di video YouTube kita di yang lalu-lalu tentang mengunyah cara para sufi, yaitu mengunyah lebah, lebih lambat, lebih banyak dan dihayati. Jadi mengunyah itu kuncinya tiga itu. Kita mengunyah lebih lebih banyak, lebih lama, mengunyah lebih banyak dan mengunyah dengan cara dihayati. Itu nanti akan meningkatkan kualitas. Nah, pada saat kita berpuasa, ya pada saat kita berpuasa, terjadi peningkatan gizi. Gizi itu meningkat. Kenapa? Karena kualitas makanannya membaik. Yang kedua, terjadi penyerapan makanan yang lebih meningkat. Nah, itu ya. Nah, mengapa penyerapan makanan itu bisa meningkat? Nah, begini teman-teman. Ketika seseorang berpuasa, maka pencernaannya, ini pencernaan ya, bukan pemfernaan, ini saya salah ketik ini. Pencernaannya istirahat, ya. Jadi orang itu biasanya lambung kita itu istirahat setelah 4 sampai 6 jam setelah kita makan. Lambung baru istirahat ya. Jadi kalau teman-teman makan jam 6 pagi, jam 10 atau jam 12 lambung itu baru istirahat. Nah, kalau kita tidak berpuasa, jam 6 pagi makan, jam 12 siang makan, jam 8, jam 6 malam, jam 18 makan lagi. Berarti lambung nggak pernah istirahat tuh. Ya, kecuali saat tidur. Itu aja kalau sebelum tidur nggak makan. Kalau teman-teman, misalnya teman-teman tidur jam 10 makan sebelum tidur, ya, sebelum tidur makan dulu, berarti kurang lebih sampai jam 4 pagi lambung nggak istirahat juga. Bahkan kalau orang makan sebelum tidur, misalnya setengah jam sebelum tidur dia makan, maka terjadi pelambatan proses pencernaan. Maka lalu terjadi pembusukan makanan di dalam pencernaan kita ya. Nah, jadi ketika seseorang berpuasa, jenengan makan jam 4 pagi misalnya ya kan insapnya jam 4 nih, misalnya ini. Maka nanti jam 10 atau jam 12 ya, kurang lebih jam 11 sampai jam 18 kita berbuka puasa. Ini istirahat ini, terjadi istirahat ini, pencernaan. Kalau biasanya karena kita ini makan terlalu banyak atau terlalu sering ya, pada saat kita tidak berpuasa, maka pencernaan ini tidak istirahat. Tetapi ketika kita berpuasa, pencernaan bisa beristirahat jam 11 ini sampai jam 18. Kira-kira 7 jam dia beristirahat. Yang ini tidak terjadi pada saat seseorang itu tidak berpuasa. Jadi saat berpuasa, orang itu istirahat. Nah, karena dia istirahat, maka pencernaan fungsinya membaik. Termasuk di dalamnya adalah penyerapan. Ya, tadi yang saya sebut tadi ya, penyerapan makanannya jadi baik ya pada saat seseorang itu berpuasa. Jadi misalnya gini, penyerapan itu gini teman-teman. Kalau teman-teman misalnya makan misalnya 10 gram protein misalnya ya, itu kalau teman-teman tidak berpuasa, ya tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman tidak berpuasa, teman-teman makan 10 gram yang diserap hanya 60%, berarti yang diserap hanya 6 gram ya. Hanya 6 gram yang diserap pada saat teman-teman tidak berpuasa. Tapi kalau teman-teman berpuasa, nah, ketika teman-teman melakukan puasa, yang diserap itu lebih dari 80%. Jadi yang diserap bukan hanya 6, yang diserap bisa 8 sampai 10 gram. Jadi luar biasa sekali penyerapannya. Itu kenapa dia terjadi penyerapan yang meningkat? Karena pencernaan istirahat dia, tidak lelah dia. Nah, jadi penjelasannya di sini ya, teman-teman semua. Jadi saat seseorang itu berpuasa, maka pencernaannya istirahat. Ketika pencernaannya istirahat, penyerapannya membaik. Sehingga walaupun seandainya, ini seandainya ya, walaupun itu jarang terjadi seandainya ini, walaupun asupan makanan kurang, tetapi penyerapannya lebih baik. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa puasa itu memperbaiki gizi. Makanya tadi saya bilang puasa itu meningkatkan kualitas gizi, bukan malah menurunkan kualitas gizi. Nah itu logikanya. Logika mengapa puasa dikatakan dia bisa
meningkatkan kualitas gizi seseorang. Nah, itu ya. Saya kira teman-teman bisa memahaminya ya. Teman-teman bisa memahaminya. Jadi eh, kali ini kita membahas tadi ya tentang puasa dan kualitas gizi. Jadi penjelasannya adalah pada saat seseorang itu berpuasa, maka terjadi peningkatan kualitas gizi. Ya, terjadi peningkatan kualitas gizi. Kenapa demikian? Ada dua alasan ya, ada dua alasan. Satu karena kualitas gizinya membaik. Yang kedua penyerapannya membaik. Karena kualitas gizinya dan penyerapan makannya membaik, kualitas makanannya yang dimakan membaik. Jadi yang dimaksud saya di sini tulis kualitas gizi, yaitu maksudnya kualitas nutrisi yang dimakan membaik. Kualitas di sini ini kualitas secara umum. Nah, ini meningkat. Jadi teman-teman kalau berpuasa justru berpotensi memperbaiki gizi. Ya. Jadi berpuasa memperbaiki kualitas gizi seseorang karena saat berpuasa ya yang dia misalnya makan terakhir jam 4 lalu buka puasa jam 6 sore terjadi istirahatnya pencernaan dari jam 11 sampai jam 18 kurang lebih 7 jam dia istirahat yang biasanya nggak pernah istirahat ya. Kalau kita nggak puasa dia nggak pernah istirahat karena dia istirahat maka fungsinya membaik fungsi pencernaan salah satu fungsi pencernaan adalah penyerapan maka tadi saya sampaikan ada dikatakan bahwa ketika seseorang berpuasa terjadi peningkatan eh, kuantitas penyerapan zat gizi dari 50% ya dari 50-60% menuju ke lebih dari 80%. Ini justru dengan berpuasa kita meningkatkan kualitas gizinya ya. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, ini nanti insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang gula darah dan puasa ya. Jadi ini saya jelaskan dulu sekilas ya. Ketika seseorang stres, nanti meningkatkan gula darah. Urut-urutannya demikian. Nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang lebih rinci. Lalu nanti kita hubungkan dengan puasa. Bagaimana hubungan puasa dengan gula darah ya? Nah, insya Allah sebenarnya dengan puasa kita akan cenderung gula darahnya normal. Nanti kita juga akan membahas tentang ketika orang itu makan berlebihan, tidak berpuasa, mentalnya memburuk. Jadi puasa bisa memperbaiki psikologi seseorang. Kita akan bahas puasa dengan kekebalan tubuh ya. Bagaimana kekebalan tubuh itu akan membaik jika seseorang berpuasa. Lalu juga nanti kita bahas puasa dengan penuaan ya. Nanti banyak sekali yang akan kita bahas di kuliah-kuliah berikutnya. Teman-teman sekalian, jadi sekali lagi di hari ini kita membahas tentang puasa dan kualitas gizi yang kesimpulannya adalah atau benang merahnya adalah bahwa puasa akan meningkatkan kualitas gizi. Karena dengan puasa kualitas makanan yang kita makan membaik, yang kedua terjadi perbaikan pencernaan makanan. Saya kira demikian teman-teman untuk kuliah kali ini. Terima kasih telah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.